semakin jago, semakin kuat dalam permainan catur, sehingga tidak merasa grogi lagi, tidak merasa bahwa tidak percaya diri lagi ketika bermain dengan teman-teman, baik di studio warkop, di pos ronda, ataupun pada turnamen-turnamen yang teman-teman akan ikuti. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat pecinta catur dimanapun Anda berada. Pada kesempatan kali ini kita akan belajar tentang teori dalam permainan catur. Ada beberapa fase dalam permainan catur yang perlu kita ketahui, yaitu fase opening, itu pembukaan awal permainan, kedua middle game atau pertengahan permainan, yang ketiga adalah ending atau akhir dari permainan. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang teori-teori opening. Ada 3 prinsip dasar dalam teori opening secara umum. Yang pertama adalah menguasai petak pusat, yang kedua adalah mengembangkan perwira minor kita, yang ketiga adalah mengamankan raja. Kita akan jelaskan apa maksud dari prinsip-prinsip tersebut. Yang pertama adalah prinsip menguasai petak pusat. Nah, yang mana petak pusat di sini? Petak pusat ini adalah 4 kotak di tengah papan, atau dalam notasinya E4, D4, E5, atau dan D5. Nah, ini adalah petak kecil. Nah, kemudian petak berikutnya adalah petak-petak yang di sampingnya. Ini adalah petak pusat yang besar. Ini petak kecil. Nah, pertanyaannya sederhana, kenapa mesti menguasai petak pusat? Nah, jawabannya adalah karena petak pusat di sini adalah inti dari permainan catur ini. Siapa yang bisa menguasai pusat, maka dia akan memegang kendali, dia akan memegang kontrol dalam permainan catur. Oleh karena itu, setiap opening, setiap pembukaan, apapun pembukaannya, maka intinya dia adalah untuk menguasai petak pusat ini. Coba kita lihat sederhananya. Contoh pembukaan yang sering kita lihat adalah pembukaan E4. Nah, tujuannya sederhana. Untuk apa? Mengontrol petak pusat. Coba dia mengontrol petak D5 dan mengontrol petak F5. Nah, dibalas oleh hitam misalkan dengan C5, sama mengontrol pusat juga yang di depannya. Jadi pada fase opening, pertarungan di petak pusat itu adalah hal yang mutlak. Kenapa? Karena masing-masing pemain, baik putih maupun hitam, itu berusaha untuk menguasai petak pusat tersebut. Nah, kemudian tujuan petak pusat juga, ketika kita menguasai petak pusat, maka akan memudahkan perkembangan perwira kita ke depannya. Contoh ini maju E4, maka dia akan memudahkan perwira-perwiranya untuk berkembang ke depannya. Jadi teman-teman jangan lupa ketika bermain catur khususnya pemula, maka hal yang pertama adalah menguasai petak pusat. Jangan gerakan sebuah gerakan-gerakan yang tidak lazim. Contoh A4. Nah, ini tidak menguasai petak pusat. Nah, kemudian H4 misalkan, itu tidak lazim dalam pembukaan catur. Itu yang pertama. Yang kedua, setelah kita menguasai petak pusat, maka kita perlu mengembangkan perwira-perwira kita. Kenapa? Setelah perwira kita berkembang, kita mudah dalam mengatur serangan, begitu pula sebaliknya mudah mengatur pertahanan kita. Contoh cara pengembangannya, putih maju E4, dibalas dengan C5, kemudian kuda F3, dibalas kuda C6. Ini adalah perkembangan. Tujuannya apa juga? Sama juga menguasai petak pusat. Jadi ada keterkaitan di situ, sama menguasai petak pusat. Kemudian
putih biasanya mulai pertarungan dengan memajukan D4. Dia makan, dimakan lagi. Nah, opsinya banyak, tapi opsinya tetap menguasai pusat dan mengembangkan perwira-perwiranya. Hitam biasanya membalas dengan bisa kuda F6, menguasai peta pusat juga sambil mengancam. Bisa juga E5, kemudian kuda B5, dibalas hitam dengan contoh F6, bahkan lagi kuda ke C3. Begini terus teman-teman perkembangannya. Jadi ketika fase pembukaan catur dalam permainan catur, maka teman-teman harus mengembangkan banyak perwiranya terlebih dahulu supaya bisa lebih aktif dalam penyerangan maupun pertahanan. Dan jangan lupa perwira yang berkembang itu harus diupayakan saling berkontribusi atau saling mendukung perwira satu dengan perwira yang lainnya. Itu prinsip yang kedua. Prinsip yang ketiga, setelah melakukan pengembangan, maka melakukan rokade. Anggaplah ini sudah berkembang semua, maka prinsip ketiga adalah mengamankan raja dengan cara rokade. Nah, coba. Nah, tujuannya apa rokade ini? Satu, mengamankan raja. Yang kedua, masih dalam prinsip teori opening, adalah menyatukan benteng. Ketika benteng kita sudah menyatu atau sudah terhubung, maka disitulah kekuatan benteng akan semakin kuat. Makanya coba teman-teman melihat para grandmaster ketika posisi opening itu 15 langkah, biasanya bentengnya sudah menyatu, bentengnya sudah saling terkait. Untuk apa? Supaya kekuatannya bisa tambah kuat. Nah, contoh seperti ini, masing-masing perwira itu sudah dalam posisi yang aktif, baik putih maupun hitam misalkan. Nah, jadi kalau permainannya sama-sama kuat, sama-sama teori openingnya, teori middle-nya sampai end game-nya, itu biasanya akan berakhir dengan draw. Nah, permainan akan menang kalah jika salah satu pemain itu kekuatannya tidak kuat, misalkan openingnya lemah, middle gamenya lemah, atau endingnya lemah. Oleh karena itu, seorang pemain catur yang kuat itu bisa menguasai opening dengan baik, bisa mengontrol middle, permainan pertengahannya dengan baik, mengatur posisinya, strateginya, taktiknya, kemudian bisa ending atau end game permainan yang bagus sehingga bisa mematikan raja lawan. Teman-teman, insya Allah kita akan bahas lebih lanjut bagaimana prinsip-prinsip pada middle, prinsip-prinsip pada ending, sehingga teman-teman bisa semakin jago, semakin kuat dalam permainan catur, sehingga tidak merasa grogi lagi, tidak merasa bahwa tidak percaya diri lagi ketika bermain dengan teman-teman, baik di warkop, di pos ronda, ataupun pada turnamen-turnamen yang teman-teman akan ikuti. Selamat belajar, selamat bermain, semoga permainannya semakin meningkat. Salam Gens Unasus.